rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini di tanggal 21 Rabiul Awal tahun 1446 Hijrah, berketepatan dengan tahun 2024 ya. Di bulan September ini sudah hampir memasuki ini pertengahan ya, lebih ya, seperti itu. Hari ini jika tidak keliru tanggal 25 ya, hampir akhir bulan berarti 25 September di hari Rabu insyaallah. Teman-teman sekalian, izin mendoakan mudah-mudahan kita semua diberikan kelimpahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam tentunya, juga nikmat ihsan, kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan dengan semua kenikmatan itu bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara-saudara kita yang juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ataupun dengan ujian yang lain, mudah-mudahan segera Allah angkat ujian tersebut dan menjadi penggugur dosa-dosa serta mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi dia bersabar menerima cobaan atau ujian tersebut. Teman-teman, izin kembali pada kesempatan di pagi hari ini sebagaimana biasa saya kembali berbagi atau sharing pengetahuan. Kali ini di kitab Sunan Ad-Darimi di Muqaddimah, itu di awal kitab ini, jadi Muqaddimah di halaman ke-15 jika kitabnya sama dengan kitab kami. Itu seperti ini jika bagian cover depannya. Sunan Ad-Darimi di halaman ke-15 nih. Ya, ada 15. Itu di hadis bagian Muqaddimah, hadis yang kedua yang di kitab ini. Itu menjelaskan tentang cerita ya seseorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Singkatnya, dia bercerita kepada Rasulullah SAW bahwasanya dahulu dia adalah inna kunna ahla jahiliyah itu. Jadi sungguhnya dulu mereka itu atau laki-laki itu mengatakan sungguhnya kami dulu adalah orang jahiliyah, ibadati ausanin. Jadi kami beribadah atau menyembah berhala seperti itu. Fakunna naqatulul aulada. Jadi juga dia membunuh anaknya gitu. Terutama dulu kami punya anak perempuan tadi ya. Anak perempuan itu juga dipanggil seneng banget kalau mendatangi ayahnya, dan kemudian suatu hari dipanggil, lalu anak tersebut mengikuti ayahnya. Ketika sudah diajak pergi suatu tempat yang mendekati sumur yang jauh, atau sumur milik keluarganya yang jauh dari rumah, anak itu langsung diceburkan ke dalam sumur. Jadi ini terkait perbuatan di masa lampau sebelum orang tersebut mendapatkan hidayah atau sebelum masuk Islam, sebelum memeluk agama Islam. Jadi singkatnya, mendengar cerita tersebut Rasulullah menangis ya, bercucuran air mata Rasulullah. Sebutkan lalu ada sahabat Nabi yang di samping Rasulullah itu berkata kepada laki-laki yang bercerita tersebut, ahzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi kamu sudah membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Maka Rasulullah menjawab gitu, faqala lahu kuffa fa innahu yas'alu amma ahamma ya, amma ahammahu. Jadi biarkan dia maksudnya gitu, karena dia menceritakan sesuatu yang ini ya terjadi di masa lampau yang penting baginya, dan penting setelah dia masuk Islam dia mengetahui bahwasanya dosa tersebut telah diampuni oleh Subhanahu wa taala. Tsumma qala lahu a'id alayya hadisaka, kata Rasulullah, coba ulangi lagi ceritamu gitu. Ulangi lagi ceritamu yang tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut menceritakan kembali kisahnya tadi gitu, yang mengajak anaknya perempuan ke daerah yang agak jauh dari rumah, ada sumur milik keluarga, terus dicemplungkan ke dalam sumur. Maka Rasulullah juga menangis kembali dan terlihat air matanya bercucuran. Maka Rasulullah SAW bersabda di akhir hadis ini, yaitu summa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ad'a anil jahiliyati. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, huruf pembatas ya ini nih. Ini penting, butuh perhatian ketika kita baca Quran atau hadis ketemu kalimat yang diawali dengan huruf in seperti itu. Ini huruf pembatas, adatul hasri gitu. Qad wadoa anil jahiliyati. Jadi sungguhnya Allah SWT menghapus apa-apa yang dilakukan di masa jahiliyah sebelum masa keislaman, sebelum orang tersebut menjadi muslim. Dosa apapun yang dilakukan ketika orang sudah bersyahadat dengan satu kalimat, yaitu bersaksi bahasanya asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh gitu. Jadi
satu kalimat itu bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan andai kata pun orang itu kafir selama 100 tahun, di 1 tahun terakhir sebelum dia wafat, dia memeluk agama Islam dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi dan dibarengi dengan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi juga hambanya, maka dosa-dosanya telah diampuni. Nah, akhir zaman ini orang agak aneh. Ketika orang berkumpul pada tempat tertentu, membaca zikir tertentu, terutama kalimat tahlil tadi dipermasalahkan. Jadi ada makhluk yang paling benci dengan kalimat la ilaha illallah tadi ketika diucapkan seseorang yang mau meninggal dunia, itu setan atau iblis. Jadi kalau sekarang ada manusia yang membenci sekelompok umat muslim yang berkumpul membaca tahlil dalam rangka membiasakan lisan untuk mengucapkan kalimat thayyibah tadi. Karena kalimat itu yang dimimpikan atau diinginkan oleh seorang mukmin ketika di akhir hayatnya dia meninggal sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat yang diutus oleh Rasulullah Ta'ala untuk mengakhiri masa hidupnya atau ajalnya nyampe, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, orang sekarang kan aneh, orang sudah Islam bertahun-tahun ketika beramal justru malah disesatkan ketika membaca la ilaha illallah pada waktu tertentu. Padahal zikir itu tidak dibatasi dengan tempat, dimanapun kapanpun. Pada video sebelumnya saya sampaikan, orang yang beribadah atau membuat kajian taklim di hari Ahad itu bukan berarti menyamai kaum yang di luar Islam, itu yang non muslim yang beribadah di hari itu. Jadi kita tidak menyerupai gitu. Jadi jangan sampai semuanya dihubung-hubungkan yang bisa merugikan sesama muslim atau lagi merendahkannya. Ma'amilu fastanif amalaka. Jadi kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa di masa jahiliyah itu sebelum muslim ya, sebelum masuk Islam, dan mulailah amalanmu dengan amalan yang baik dan bersih, seperti itu. Dimulailah amalanmu dengan amalan yang baik dan bersih. Jadi kalau sudah muslim, maksimalkan gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terutama ini di bulan Rabiul Awal ya. Ada seorang ulama juga dari mazhab Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah bernama Ibnu Hajar Al-Haytami, pakar fikih, ulama fikih dari mazhab Syafi'i, itu menulis kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alami, seperti itu. Itu nikmat yang besar gitu bagi seluruh alam ini. Dia menceritakan tentang kelahiran Rasulullah SAW gitu. Kitab itu tipis gitu, tapi isinya mengutip beberapa hadis riwayat Muslim juga ada, dan perkataan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an, mudah-mudahan Allah ridho kepada mereka semuanya. Jangan sampai ada yang mempermasalahkan lagi gitu. Jadi hanya makhluk-makhluk tertentu yang tidak menyukai dengan waktu Rasulullah dilahirkan gitu. Dan kalimat la ilaha illallah tersebut ada kalimat hak paten yang bisa membuka surga. Dari kunci surga adalah di kalimat la ilaha illallah tersebut. Jadi kalimat itu ketika kita sudah masuk Islam, walaupun sebelumnya melakukan dosa-dosa yang di luar batas atau israf, itu dosa yang semua dosa pernah dilakukan ya, sudah melampaui batas israf itu, maka Allah memberikan kabar gembira, ya ibadi wahai hambaku, di surah Al-Ghafir dipanggil sebagai bentuk kasih sayang itu. Walaupun dosanya banyak, walaupun dia paling jahat di muka bumi, kalau bertobat sebelum ajal nyampe tenggorokan, masih ada kesempatan beriman dan sempat lagi beramal soleh, itu artinya Allah menyayangi dia dan berkehendak dia kembali ke jalan yang benar. Masa kita sebagai manusia memponis gitu? Ada orang yang membaca la ilaha illallah malah kita ponis, gak boleh di malam ini, di malam itu. Yang gak boleh ini sebenarnya siapa gitu kan? Nah, itu. Kalau kita mau jadi teman iblis ya silakan gitu kan. Jadi hanya iblis yang membenci kalimat la ilaha illallah diucapkan orang muslim gitu. Karena kalau kalimat itu terbiasa tiap hari diucapkan, membiasakan diri terutama di Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat atau malam Jumat, akan jadi kebiasaan nanti kalau mau meninggal dunia kalimat itu akan diingat dahulu gitu. Karena kebiasaan itu akan menjadi sesuatu yang akan dilakukan ketika dalam kondisi yang mendadak, terdesak, ataupun dalam kondisi yang kaget. Karena datangnya sakaratul maut juga membuat kita mungkin jadi kaget karena ditampakkan seluruh amalan sebelum nyawa dilepas dari tubuh kita atau dicabut. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon dimaafkan jika ada kekeliruan, tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun apa-apa, hanya sekedar kembali sharing dan edukasi, dan mudah-mudahan kita dicerdaskan dengan adanya ini kisah ya, potret kehidupan di masa sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi laki-laki. Jadi menceritakan kisahnya kepada Nabi langsung, dan ini adalah jawaban Rasulullah SAW. Maka setelah kamu masuk menjadi muslim ya, masuk memeluk agama Islam, maka perbaudilah amalan kamu dengan amalan yang bersih dan baik, seperti itu. Itu saja teman-teman yang bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada keliruan. Kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.